orang-orang yang menjadikan sholat itu sebagai tempat dia berpijak, tempat dia pegangan segala macam. Betul kata para ulama. Kalau mau tahu hidup dia baik, tengok sholatnya. Kalau mau tahu hidupnya baik, itu tengok sholatnya. Karena buruk sholatnya mesti rumahnya berantakan itu. Rumah tangganya berantakan itu. Kalau tidak rumah tangganya dia berantakan dengan segalanya itu, baik pekerjaannya, rumah tangga segala macam. Orang kalau tidak sholat, tidak ada ketenangan dan kenyamanan dalam rumah itu, tidak ada. Sampai kata iblis, tempat rumah terbaik, tempat tinggalku terbaik itu di mana? Rumah yang tidak ada sholatnya sama sekali. Iblis, malaikat tidak mau masuk. Orang nggak pernah dibacakan ayat Al-Quran, gimana mau masuk kata malaikat? Ini rumah yang tidak pernah disolatkan, yang rumah tidak pernah ada orang sholat di dalamnya, itu kata iblis tempat tinggal terbaikku itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta keberkahan-Nya kepada kita semua. Allah berkahi rumah tangga kita, sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan saleha yang hatinya selalu terpaut ke masjid insyaallah. Dan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, dan insyaallah kita semua istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Allah kumpulkan bersama siddiqina was-salihina was-syuhada. Dan insyaallah kita akan tetap dan kita akan bisa bersama dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah berkahi. Insyaallah kita selalu mendapatkan ridha-Nya, mendapatkan kebaikan darinya dan doanya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah Ta'ala, yauma yukshafu an saqi yud'auna ila sujudi fala yastati'una khashi'atan absarahum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yad'una ila sujudi wa hum salimun. Kata Allah. Allah bilang dalam Al-Quran begini, yauma yukshafan saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Kata Allah, ada orang-orang yang dipanggil untuk melaksanakan sujud kepada Allah, tapi mereka diperintahkan sujud, cuma mereka tidak bisa. Mereka takut akan segala urusan-urusan atau takut ketinggalan urusan dunianya. Kemudian Allah kata mereka tarhaquhum dhillah, selalu mendapatkan kehinaan di hadapan Allah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Jika seandainya mereka mau datang dengan panggilanku, kata Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang selamat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu. Kemarin kita sampai dalam dan masih pada persoalan salat. Sekarang kita masuk pada uqubah. Al-uqubah, uqubatu liman tarikis salah. Hukuman dari Allah bagi mereka yang meninggalkan salat. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Kita bahas hadisnya dulu. Wa qad warada fil hadis, idna man hafaza 'ala salawatil maktuba akramahu Allah Ta'ala bi khamsi karamatin. Kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang menjaga salat wajibnya 5 waktu. Ini yang disampaikan sama Nabi, mereka akramahullahu bi khamsi karamat. Allah memuliakan mereka dengan 5 kemuliaan. Orang yang menjaga salat 5 waktu dia, ini baru poin pertama, nanti ada pasal selanjutnya.
Orang yang menjaga salat 5 waktunya, kata Allah, Allah muliakan semulia-mulianya dengan 5 kemuliaan. Yang pertama kata Allah, yarfa'u anhu daiqi rizki. Dilapangkan oleh Allah rezekinya, tidak ada kesempitan sedikit pun. Itu udah pasti tuh. Ini model keyakinan kalau ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang beriman tuh begini. Dia melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, ana udah sholat 5 waktu Pak Ustaz di masjid, tapi kok rezekiku tak timbul-timbul. Rezekiku tak tambah-tambah. Satu, dia sholat karena rezeki, bukan karena Allah. Nah, ini poin penting nih. Ini harus dipahami. Sholat apa? Sholat duha sudah, tahajud, 2 sholat wajib 5 waktu juga pun sudah. Tapi kemudian dia bilang milik, ana udah sholat, udah tahajud bangun, duha bangun, kata dia. Duha ya nggak tidur lah. Tapi kemudian kok rezekiku nggak lapang-lapang, sempit makin sempit, malah makin banyak. Satu yang harus dipahami, Anda sholat karena siapa? Karena mengharapnya rezeki. Itu satu. Sebenarnya tak salah kalau ada orang sholat karena memang ini dalam tataran syariat memang begitu dia. Karena orang sholat itu mesti mengharapkan surga dan neraka, mengharapkan surganya. Kalau tak mengharapkan, maka saya kata kalau ada orang masih sholat mengharapkan surga, berarti sebenarnya sholatnya belum sampai tingkatannya, belum sampai tingkatan. Tapi dalam ilmu tasawuf ya. Tapi dalam tataran manusia awam seperti kita nih, mesti begitu. Karena tidak ada harapan yang lain gitu. Karena salah satu motivasi yang Allah berikan untuk orang itu biar tetap ibadah itu ya surga itu. Cuman karena surga itu tidak nampak, itu aja. Itu satu. Kalau nampak surga, saya yakin tidak ada yang tidak sholat itu. Semua pasti sholat. Apalagi kata Allah, setiap yang sholat di depan rumahnya ku kasih emas. Tak akan ada yang tak sholat. Ini terjadi. Seorang pemuda alim pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi seorang pemuda yang alim itu ketika dia berjalan di satu gurun, nampak sama dia ada orang menyembah pohon. Dikasihnya pohonnya itu pokoknya dikasihnya hiasan dan kemudian disembah sama dia. Satu ketika pemuda tersebut balik dia ke rumah, diambilnya kapak tadi. Ketika kapak itu diambil, ingin menghancurkan pohon tadi, iblis datang. Kata iblis begini, nggak usah, jangan dipotong. Itu orang nih butuh Tuhan. Gitu. Nanti kalau bahasa kasarnya, kalau seandainya pohon ditebang, di mana lapak aku, kata iblis. Nah, kan begitu. Di mana lapakku, kata iblis. Di mana tempatku lagi, tempat tinggal. Kata pemuda tadi, nggak ada. Ini syirik, merusak nih. Akhirnya dengan gagah berani, kemudian kata iblis, gini aja lah. Kalau engkau tidak potong pohon ini, biarkanlah orang-orang ini untuk saya kasih tahu biar mereka tidak beribadah lagi di sini. Tapi jangan potong pohon ini. Nanti kalau kau tak potong pohon ini, insya Allah. Nah, ini kata iblis, tapi pakai insya Allah. Iblis itu biasa. Jadi iblis dan setan itu menghasut di tempat baik, di tempat buruk itu biasa. Karena memang semua tempat dia ada. Kata dia, nanti setiap kau bangun tidur di bawah bantal ada emas, ada dinar. Selalu kau temukan. Satu ketika dalam mimpi itu dia dapat. Betul enggak ya? Setelah balik ke rumah, tidur dia dalam mimpi ada emas di bawah bantal. Bangun dapat. Hari pertama, hari kedua terus berlanjut. Jadi kaya nih pemuda yang alim tadi berpikir bahwa yang memberikan ini bukan yang tadi, tapi perkataan dianggap orang soleh, gitu, orang alim. Padahal iblis itu. Singkat cerita, pemuda tadi sudah 1 pekan dapat emas, kaya ada. Hari ke selanjutnya tidak dapat. Apa kata pemuda tadi? Wah, ini orang tadi menipu nih. Enggak ada lagi. Udahlah, saya potong aja lah pohon tadi. Awalnya iblis tadi takut. Karena dengan gagah beraninya pemuda tadi mau memotong pohon tadi biar tak ada kesyirikan. Tapi yang kedua kali, dia motong pohon tadi bukan karena Allah lagi. Tapi sudah karena emas tadi. Jadi sama. Kita kan begitu kalau sholat itu. Makanya kata para orang alim, kata ahli sufi tadi, kalau orang masih ibadah mengharapkan surga, jadi tataran ibadahnya masih
masih paling bawah gitu. Tapi kalau tidak ada motivasi gimana orang mau ibadah? Kalau tidak ada motivasi. Nah, maka kata Allah akramahullahu bi khamsi karamatin, kata Nabi, satu di antaranya orang yang rajin dalam ibadah salat 5 waktu deh. Kesalahan yang terjadi di orang beriman itu satu saja. Mereka doanya tidak pernah ikhlas itu. Jadi doanya itu kenapa saya katakan tidak pernah ikhlas? Doanya itu selalu ada harapannya gitu. Kadang dia tidak paham, dia berdoa itu harapan itu kadang-kadang yang paham harapan itu kan Allah. Kita butuhnya mobil, Allah bilang Anda masih butuh motor, belum mobil. Cuman kan kita tidak tahu maksudnya Allah ngasih mobil, ngasih motor gitu. Padahal kebutuhan kita baru sampai di situ gitu. Jadi kadang-kadang jangan salah memahami. Ketika Allah melapangkan rezeki seseorang itu bukan harta saja. Semua rezeki itu semuanya. Satu ketika seorang pemuda duduk di satu tempat. Di samping pemuda tersebut pohon tinggi. Pohon tinggi. Pemuda ini selalu berdoa, ya Allah murahkanlah rezekiku, ya Allah lapangkanlah, berikan aku kesehatan dan kekuatan. Tapi tak kunjung datang dengan seperti apa yang diharapkan. Satu ketika dia duduk di samping pohon yang besar. Duduk. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang ada seekor anjing yang menggigit sendalnya, kabur dia Pak. Dikejar sama dia. Ketika dia beranjak dari kursinya, pohon yang besar tadi tumbang. Dia masih hidup Pak. Di situ baru dia berpikir, ya Allah, ini rezeki yang tak pernah aku terima, yang tidak pernah aku pikirkan. Coba bayangkan, ini na'udzubillah berpikir orang tak sehat ya. Kalau sempat dia duduk, kira-kira hidup tak? Kalau dia masih hidup di kursi tadi, masih hidup tak dia? Yang sesederhana seperti ini jarang dipahami orang. Begitulah cara Allah memberikan sesuatu. Coba bayangkan didatangkan seekor anjing, kemudian mengambil sendal, dan pemuda ini hendak mengejar anjing, pohon jatuh. Dan dia tidak kena, selamat. Tapi kalau dia masih duduk situ. Kadang-kadang orang pikir rezeki itu adalah harta saja. Duit, makanan, sembako dan lain sebagainya. Bukan itu. Itu masih tataran yang paling rendah. Jadi berfikir tentang nikmatnya Allah itu luas. Saking luasnya nikmatnya Allah itu kata Ali bin Abi Thalib, engkau tak akan sanggup memikirkan sekecil apapun nikmatnya Allah, engkau tak akan sanggup pikirkan. Nah, baik, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu, berdoalah kepada Allah. Dalam syiddatud doa. Bolehkah kami berdoa dengan harapan yang memang itu boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Hanya saja kita harus bisa setelah berdoa itu bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Nah, itu pentingnya. Kadang-kadang kita ragu dengan doa kita sendiri. Yang kedua, wa'adzabil qabr, kata Allah. Aku lapangkan rezeki mereka, aku jauhkan mereka dari azab kubur. Orang yang rajin salat 5 waktu, Allah jauhkan dari azab kuburnya. Kemudian wa yu'ti kitabahu min yamin. Mereka dikasih, kata Nabi, kitabnya itu dari tangan kanan. Nah, ini cerita orang zaman dulu. Kalau baik amal ibadah dia dikasih bukunya kepada tangan kanan. Kalau buruk amal ibadahnya, kitabnya dikasih buku tangan kiri. Kapan? Setelah melalui siratul mustaqim. Setelah berjalan nanti dikasih kanan dan kiri buku-buku. Apa isinya? Catatan amal. Baik dia langsung masuk surga, buruk dia masuk neraka. Kalau imbang-imbang masuk dulu neraka, cuci dulu. Tapi kalau lebih tinggi sedikit daripada amal buruknya, amal soleh lebih tinggi sedikit amal buruknya, maka langsung masuk. Tapi kalau amal buruknya lebih daripada amal solehnya, cuci dulu. Nah, ini bahasa para ulama. Nah, kemudian itu yang ketiga, diberi di sebelah kanan. Wa yamuru 'alal sirat kal buraq. Mereka jalan di atas siratul mustaqim itu cepat seperti buraq. Pengen atau? Jadi Bapak Ibu, orang yang berjalan di atas buraq ini banyak macamnya. Macam yang pertama kata Nabi dalam hadisnya itu kal buraq, orang yang cepat banget. Nah, siapa mereka yang menjaga salat 5 waktu? Tapi ini masih koma ya, belum titik. Dia salat 5 waktu ini ada poinnya nanti. Kita lihat dalam poinnya setelah ini. Jadi belum titik, masih koma. Ada yang cepat banget jalannya tuh. Ada yang jalannya pelan, tapi tetap selamat, tetap jalan pelan-pelan, tapi hati-hati betul. Siapa mereka? Yang rajin sedekah. Yang kedua, ada orang yang berjalan itu merangkak dia. Merangkak satu, takut betul jatuh dia. Ini yang ibadah dia masih pas-pasan. Arti ibadah pas-pasan itu bagus betul tidak, buruk betul tidak. Nah, jadi habisnya berpikir ya, itu jangan-jangan aku kali ya. Tidak, tenang. Pokoknya Allah dengan rahmatnya. Kita ini berharap dengan rahmatnya Allah. Tapi ada orang yang bergantung.
bergantung. Ini tataran yang paling rendah. Ada orang yang kemudian tidak perlu lagi pakai siratal mustaqim, dia sudah masuk ke dalam neraka, diangkat dulu baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang-orang yang masih tingkatan ibadah, dia ibadah amal buruknya lebih daripada amal baiknya. Tapi kalau amal baiknya lebih daripada amal buruknya, maka dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kata Nabi, kata para ulama, orang-orang yang menjadikan sholat itu sebagai tempat dia berpijak, tempat dia pegangan segala macam. Betul kata para ulama. Kalau mau tahu hidup dia baik, tengok sholat dia. Kalau mau tahu hidupnya baik, itu tengok sholatnya. Karena buruk sholatnya mesti rumahnya berantakan itu. Rumah tangganya berantakan itu. Kalau tidak rumah tangganya, dia berantakan dengan segalanya itu. Baik pekerjaannya, rumah tangga, segala macam. Orang kalau tidak sholat begitu. Tidak ada ketenangan dan kenyamanan dalam rumah itu, tidak ada. Sampai kata iblis, tempat rumah terbaik, tempat tinggalku terbaik itu di mana? Rumah yang tidak ada sholatnya sama sekali. Iblis, malaikat tidak mau masuk. Orang nggak pernah dibacakan ayat Al-Quran, gimana mau masuk kata malaikat? Jadi rumah yang tidak pernah disolatkan, yang rumah tidak pernah ada orang sholat di dalamnya, itu kata iblis tempat tinggal terbaikku itu. Jadi wajar saja kiri kanan bisikkannya. Kiri kanan iblis membisikkan, ini rumah tempat tinggal aku nih. Loh kok bisa begitu? Ya semuanya kawan, kata dia. Jadi 10 kawan iblis itu kata Nabi. Apa kata Nabi kepada iblis? Man rufaqaka min ummati? Siapa kawan kalian daripada, siapa sahabat-sahabatmu kata Nabi kepada iblis dari umatku di akhir zaman itu, di hari kiamat? Iblis jawab 10 kata dia. 10. 10 itu banyak tuh kawan iblis tuh. Siapa salah satunya? Salah satunya al-mutahawin bis salah, orang yang melalaikan salat, meremehkan salat. Baru meremehkan salat. Lah kalau meninggalkan salat, tak ada lagi di atas tingkatan iblis, tak ada lagi. Berarti saking banyaknya iblis di rumah dia kalau tinggalkan salat itu. Ini dia penting Bapak Ibu. Jadi bagaimanapun hidup kita, salat jangan pernah tinggal. Orang fakir, orang miskin tidak salat itu orang fakir sombong namanya. Orang yang paling sombong menurut Allah itu, yang paling Allah tak suka, yang paling Allah benci itu orang sudah fakir, sudah miskin, tak mau pula sholat dia. Itu yang menjadi masalah tuh. Kata Allah sombong banget. Udah tidak punya duit, tidak punya ini, tidak punya itu, tidak pula sholat dia lagi. Itu paling parah itu. Yang keempat. Sekarang yang kelima, yadkhulul jannah bi ghairi hisab, yang kelima kata Allah. Kemuliaan yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Ini yang Bapak Ibu harapkan kan, yang kita harapkan. Kita semua mengharapkan masuk surga tanpa hisab itu. Apalagi kalau kita bisa menjaga salat 5 waktu. Baik. Nah kemudian sebaliknya, ingat sebaliknya. Mulianya dengan 5 kemuliaan kata Allah. Tapi orang yang meninggalkan salat, meremehkan salat kata Allah. Wa man yatahawan biha aqabahullahu bi 15 uqubat. Orang yang meremehkan salat, meninggalkan salat, aku beri hukuman 15 hukuman. Lebih banyak ternyata. 2 kali lipat apa 3 kali lipat? 3 kali lipat. Yang pertama, khamsun fid dunya, 5 di dunia kata Allah. Wa thalathun 'indal maut, 3 ketika mati. Wa thalathun fil qabr, 3 dalam kubur. Wa thalathun 'inda khuruji minal qabri, 3 lagi setelah keluar daripada kubur. Kita baca Pak. Wa ammal lati fid dunya fa awwal yanzu'ul baraka min umrihi. Orang yang meninggalkan salat, meremehkan salat, melalaikan salat, di dunia ada 5 perkara yang akan dia dapatkan. Hukumannya dari Allah di dunia. Yang pertama, habis di rumah dia tidak ada keberkahan. Yanzi'u min baitihil barakah. Di rumahnya akan dicabut oleh Allah keberkahan. Berkelahi itu laki bini. Bagaimana duit tadi? Adanya pemicu perkelahian itu Pak. Baik masalah duit, ekonomi, pendidikan, segala macam lah. Kalau mereka meremehkan salat. Makanya betul kata para ulama, kalau mau tengok rumah orang itu bercahaya apa tidaknya, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Kita perlu cahayahi rumahmu dengan baca Quran dan salat. Nah, kalau tidak salat berarti kan suram. Berarti gelap segelap-gelapnya. Itu dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama diangkat keberkahan dari rumah tangga mereka dan dalam kehidupan mereka. Wasani yumhasima as-salihina min wajhihi. Dihapus di wajah mereka ini asar sujud. Jadi orang tak nampak, orang yang tidak pernah
solat atau melalaikan solat atau meremehkan solat, itu orang memandang muka dia, kok suram kali muka dia nih. Duit banyak tapi muka meskipun hitam, meskipun putih. Putih kali dia, tapi orang mandang wajah dia suram. Nah, misalkan kayak Bang Bembeng ini kan kelihatan agak tua sedikit, tapi karena rajin sholat, kok kelihatan makin muda Bang? Ya, itu fitnah tadi. Nggak, sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang rajin sholat itu Bapak Ibu, orang yang ini mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini yang bisa lihat juga orang-orang yang sejalan ya, yang sama. Dan ini tidak bukan cerita dongeng. Bapak Ibu boleh lah nanti Bapak Ibu rajin sholat. Nanti Bapak Ibu coba lihat, ada anak muda yang rajin sholatnya, yang jaga sholatnya, yang jaga wudhunya. Coba lihat wajahnya seperti apa. Bercahaya. Buruk kali tampang dia, hitam kali dia, legam gitu. Tapi pandangan yang disebut dengan pandangan bercahaya itu pandangan keimanannya Pak. Dan orang akan jawab begitu. Tapi yang bisa lihat siapa? Yang rajin sholat. Kalau yang tak rajin sholat, sama nih sama aku nih gitu deh. Sama aja Pak yang tak sholat. Gimana? Nah, ini Pak yang disebut dengan di wajah mereka itu tidak nampak, wajah-wajah orang soleh itu tidak nampak. Bahkan ada orang, kok adem kali lihat wajah dia nih gitu. Nah, itu ada tanda-tanda. Cuman setelah dipuji kemudian makin naik sombong, itu akan hilang balik itu. Karena ada yang begitu Pak, ada yang begitu. Yang tak tahan dengan pujian itu ada. Berat Pak, pujian itu paling berat Pak. Pujian itu perbuatan yang sederhana dan kecil tapi menjerumuskan dalam lubang neraka. Kata Ali bin Abi Thalib. Baik, tadi yang pertama, mereka diangkat keberkahan dalam rumah tangga, dihapus dari wajah mereka atharus salihin, tanda-tanda orang soleh. Yang ketiga, kullu amal, semua perbuatan amalnya apapun itu, puasanya, zakatnya tidak Allah terima. Sedekahnya, zakatnya, puasanya, amal solehnya, apapun amal soleh di muka bumi ini, kalau satu solat wajib dia tak laksanakan, Allah tak mau terima semua amal ibadah dia, tak mau. Nah, ini muskilah nih Pak. Masalah kita di sini. Jadi ternyata apa? Tidak ada gunanya kita ibadah kalau kita nak solat. Makanya pertama kali awal ma yuhasab yaumal qiyamah salat. Yang pertama kali dihisab itu solat. Kenapa? Alasannya satu saja. Karena solat bergantung kepada semua ibadah. Bergantung. Kalau zakat dia sendiri Pak. Puasa dia sendiri. Puasa itu Allah sendiri yang kasih ibadah. Tidak ada kaitannya. Dia mau puasa dia mau tidak solat. Kalau dia puasa tapi tidak zakat, puasa dia berpuasa misalkan. Tapi dia tidak zakat, puasanya dihitung. Zakatnya dosa. Kalau karena dia bayar zakat. Atau dia berzakat dia tapi dia tidak puasa. Zakatnya dibayar, dikasih pahalanya sama Allah, tapi puasanya tidak. Tapi kalau sholat, puasa dia, zakat dia, sedekah dia, beramal baik dengan tetangga, dia rajin santuni anak yatim. Tidak sholat dia, tidak ada guna semua ibadah dia itu. Semuanya tidak ada gunanya. Maka sholat terikat dengan semua ibadah. Semua ibadah terikat. Maka kata Nabi, kullu amal, semua amal, ya'maluhu la yu'akhiruhu, la yu'ajjiruhu Allah. Allah tidak mau kasih pahala. Allah cabut semuanya. Ini yang penting untuk kita pahami. Kemudian yang keempat, la yarfa, au la yurfa ad-du'a. Doanya tidak sampai ke langit. Tertutup. Ada hijabnya. Jadi mati-matian dia berdoa sekalipun. Tapi bagaimana orang yang kemudian misalkan dia tidak pernah sholat tapi tiba-tiba dapat hidayah, itu urusan Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini urusan hidayah, urusan Allah. Cuma boleh tidak kita meminta hidayah itu? Boleh, silakan. Boleh tidak kita berusaha mendapatkan hidayah itu? Bisa, silakan. Hidayah itu datang dari mana yang Allah sukai. Kadang dari hidayah datang dari tangan seorang penyamun. Hidayah datang dari tangan seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil bukan bisa memberikan hidayah, tapi dari tangan dia lah, kan gitu. Jadi satu ketika anak kecil ini megang duit banyak, tapi dia sembunyikan. Cuman ketika dia sembunyikan, datang penyamun, dia tanya, dijawabnya dengan jujur. Apa kata kepala pemimpin penyamun tadi? Lah kok mau kau kasih tahu duitmu? Kata dia, saya sudah berjanji kepada ibu saya, berjanji kepada ibu dan kepada Allah untuk tidak berkata bohong. Jadi walau da'at minkan nukhud, sekalipun hilang daripadamu harta bendamu. Walau da'at hayati, sekalipun taruhannya hidupku. Anak kecil Pak bisa berani berkata demikian.
Jangankan persoalan hilang duit, kata. Nyawaku pun jadi taruhannya. Kalau memang aku sudah berjanji kepada Allah akan kejujuran. Kata. Akhirnya penyamun tadi, bos penyamun tadi masuk. Kemudian apa dia kata? Kembalikan semua uang orang yang kita rampok ini. Dan kemudian dia bersyahadat kepada Allah. Dan kemudian dia bertobat kepada Allah. Ini urusan hidayah. Anak kecil pun bisa. Tapi itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ada orang yang mati-matian. Seperti seorang wanita yang hafal Quran. Seorang wanita hafal Quran 30 juz. Dia menghafal Quran ini agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Hafal Quran 30 juz, hafal hadis-hadis Nabi. Sahih Muslim itu dihafal. Bukan dibaca, dihafal. Sampai dia hafal Riyadhus Shalihin, dia hafal sejarah-sejarah Islam. Tapi tak dapat juga. Tak dapat juga. Apa kata perempuan tadi kepada guru saya? Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Urusan hidayah urusan Tuhanmu. Coba bayangkan. Ada perempuan yang sudah hafal Quran, yang sudah diberikan hidayah, tapi kemudian mohon maaf Allah cabut dari hati dia hidayah. Ada. Contoh seorang wanita yang baru-baru ini viral, namanya Kumailah. Hafal Quran dia Pak 30 juz, kata dia ya. Dia hafal Quran. Tapi tidak pakai kerudung, tidak sholat dia. Sampai ngelantur omongannya. Dia celah Al-Quran. Tapi dia hafal Quran, kata dia. Nah, coba bayangkan. Jadi hidayah itu urusan Allah. Kapan Allah mau cabut, kapan Allah mau beri. Baik, tapi kita yang sudah dapat hidayah ini mempertahankan itu yang sulit Pak. Nah, ini harus dipertahankan. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Laisa lahu hazzun fid du'a'is salihin. Dia tidak berhak dapat doanya yang salihin. Datang dia ke seorang guru, ya guru tolong doakan saya. Sebenarnya tak ada hak. Tak bisa dapat. Tapi tergantung kepada keinginan Allah. Tergantung kepada haknya Allah. Tergantung kepada Allah. Segala sesuatu itu Allah. Itu di dunia. 5 kata dia. Azab di dunia. Kemudian wa amal lati tusibu andal maut, ketika mati apa lagi? Ada 3 kata dia. Yamutu zalilan, orang yang tidak pernah solat atau meninggalkan solat, meremehkan solat, mati dalam keadaan hina kata Allah. Yang pertama. Yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, mati dalam keadaan haus. Haus bukan haus minuman, tapi haus akan rahmatnya Allah, haus akan rahmatnya kasih sayang keluarga. Pokoknya dalam bentuk entah itu kecelakaan dan lain sebagainya. Kita lihat, oh kok ini kok meninggalnya kayak gini, suram kali wajahnya. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Kata Nabi, yamutu dzalilan, mati dalam keadaan hina. Yang kedua, mati dalam keadaan ja'i, kelaparan. Yang ketiga, mati dalam keadaan kehausan. Itu orang yang indal maut. Kemudian kata Nabi, wa ammal lati tusibu fi qabrihi, ketika dia meninggalkan salat, azabnya di kubur. Ada 3. Fal awal yudiqu alaihi qabru hatta nahara, disempitkannya sama Allah seorang yang meninggalkan salat selama hidupnya di bumi, di dalam kubur Allah sempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Semakin Allah sempitkan. Nah, ini cerita ini boleh Bapak Ibu dilihat di film Indosiar. Kan ada tuh, ku menangis kata dia. Itu yang rajin nonton aja, yang tahu. Itu kan ada tuh, tiba-tiba kuburnya menyempit. Itu sebenarnya diambil dari cerita hidayah. Dulu ada namanya buku, waktu kami masih kecil-kecil itu, waktu sekolah itu ada nama buku judulnya Hidayah. Itu rajin sekali buku itu, kami sempat koleksi buku itu, Hidayah itu. Banyak cerita-cerita yang terkandung di dalam hal tersebut. Diceritakan bahwa ada azabnya Allah. Itu diambil dari buku-buku seperti ini. Diambil dari kitab Durratun Nasihin, diambil dari kitabnya tentang Al-Dhauq Al-Maut, kemudian diambil dari cerita Al-Kabair. Baik, jadi disempitkan oleh Allah. Kemudian wasani yuqadu alaihi al-qabr naran yataqallab al-jamri lailan wa naharan. Tiba-tiba kuburannya, di atas kuburannya itu ada api. Allah bakar ya. Di atas siang malam Allah bakar. Ada cerita seperti ini, tapi nanti saya sampaikan di akhir. Apakah hadis ini betul atau tidak, nanti kita lihat. Itu disampaikan oleh Nabi. Ada kuburan terbakarlah, dan dia dibakar oleh Allah sebelum dia masuk, sebelum dia diperhitungkan sudah dibakar dulu. Kemudian yang ketiga, yusallitu alaihi fi qabrihi thu'banan ismuhu asy-syaja' al-aqra, kata Allah. Di dalam kuburnya orang yang sengaja meninggalkan solat, dia di dalam kuburnya, kata Nabi dalam hadis ini, akan datang kepadanya al-af'a.
Af'a itu Thu'ban itu artinya ular besar. Nama ular tersebut Asy-Syaja' al-Aqra namanya. Yang akan memakan dia terus menggigit dia terus menerus. Orang mati yang biasa datang cacing, ini tidak. Yang datang ular besar menggigit orang yang sengaja meninggalkan sholat dalam kubur. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya jelaskan dulu. Hadis ini itu terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Yang pertama, ulama mengatakan hadis ini maudhu' mukadzdzabah. Hadis ini dusta. Hadis ini palsu. Yang kedua mengatakan, Syekh Al-Iraqi mengatakan hadis ini hadzal hadis dhaif. Hadis ini lemah. Yang ketiga mengatakan hadzal hadis dhaif jiddan. Hadis ini lemah banget. Yang keempat, hadzal hadis mungkar. Hadis ini mungkar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya jelasin dulu nih. Hadis dhaif, dhaif jiddan, lemah banget, lemah sekali atau lemah saja oleh para ulama dihakimi. Kalaupun hadis ini lemah, boleh diambil untuk dijadikan motivasi. Boleh diambil untuk dijadikan motivasi, tapi tidak boleh dijadikan sandaran untuk alasan. Hadis palsu, sebagian ulama dalam doa boleh, tapi di luar doa tidak boleh. Tidak boleh dipegang hadis palsu. Hadis palsu itu kita pegang dalam doa boleh, tapi kita pegang dalam kehidupan hari-hari tak boleh. Hadis palsu. Kalau hadis mungkar, dia masih sejalan dengan hadis dhaif jiddan, lemah banget ataupun lemah. Ini para ulama hadis berbeda pendapat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Haytham muridnya mengatakan dalam konteks hadis lemah boleh atau lemah banget boleh diambil sebagai motivasi. Tapi orang yang bermadzhabkan Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali menolak mentah-mentah yang namanya hadis palsu, hadis lemah, lemah banget, hadis mungkar, ditolak. Tapi sebagian lagi ulama yang lain mengatakan, orang yang berpandangan seperti Nahdlatul Ulama, Persis dan lain sebagainya termasuk Muhammadiyah menolak hadis lemah itu menolak sebenarnya, tapi pada kondisi tertentu. Jika tidak ada lagi hadis yang lain tapi cuma ada hadisnya dhaif, maka boleh dipakai. Tapi oleh ulama yang lain, sekalipun hadis ini lemah banget kata para ulama, dijadikan motivasi kehidupan boleh. Misal persoalan ini untuk menjaga ibadah, boleh tak ada masalah untuk menjaga. Jadi motivasi Allah, kita lihat azabnya Allah kepada kita untuk tetap menjaga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa alasan kita untuk tidak melaksanakan sholat? Oh malas. Coba lihat betapa banyaknya 15 lebih. 15 ancaman Allah kepada kita. Dan kita masih bisa santai untuk tidak melaksanakan sholat. Makanya Bapak Ibu, kalau sekalipun kita sakit saking sakralnya sakit itu Bapak Ibu, sakratul maut kita, di atas tempat tidur kita tak bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, tapi kita masih mendengar dan masih bisa, mungkin cuma hanya sekedar mendengar. Maka ketika masih bisa mengingat dan mendengar, sholatlah dalam bentuk apapun, meskipun tidak bergerak. Saking sakralnya sholat. Ini ada orang berangkat sholat, pergi umroh, naik pesawat, dalam pesawat tak sholat. Bayangkan Bapak Ibu, saking sakralnya sholat ini. Orang dalam perjalanan pesawat, ini perdebatan para ulama dalam persoalan sholat di atas pesawat. Apa kata para ulama? Ada yang mengatakan tak sah dan lain sebagainya. Bayangkan kata Nabi, sekalipun Anda berada dalam pesawat, tidak ada tempat bertayamum, tidak ada air wuduknya, dan untuk air untuk berwuduk dan sebagainya. Solatlah Anda lihurmatil wakti. Solatlah Anda meskipun tidak berwuduk, meskipun tidak bertayamum, Anda tetap wajib solat. Tahu nama solatnya Bapak Ibu? Solat lihurmatil wakti. Solat untuk menjaga kehormatan solat itu sendiri. Nanti sampai di tempat tujuan baru Anda lanjutkan solat lagi. Berwuduk kemudian ulangi solat yang tadi. Coba bayangkan, saking pentingnya sholat itu. Saking pentingnya. Sholat lihormatil waktu namanya. Sekalipun kita tidak wudhu, tidak tayamum, tapi kita tetap sholat. Tapi sholat menghormati waktu. Tapi ini ada orang kok meremehkan sholat itu seperti meremehkan betul gitu. Tidak ada mau sholat segala macam. Nah, ini penting. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita nih harus menjaga. Meskipun sekali sesakit apapun kita, sholat ya tetap sholat. Salat ya tetap salat. Baik. Nah, kemudian wa amalati tusibu 'inda khuruj minal qabri atau min qabrihi. Adapun ketika sudah keluar dari kubur, apalagi hukumannya? Bayangkan banyaknya. Di dunia, ketika mati, dalam kubur, di luar kubur, tambah lagi.
Wallati tusibuhu 'inda khuruji min qabrihi, ketika dia keluar daripada kubur, ketika berada di tempat hisab, yaumal hisab, Allah beri dia syiddatul hisab, penghisaban yang begitu sadis, kata Allah. Kebencian Allah, sukhtur Rabb, Allah benci kepada mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam api neraka. Wa fi riwayatin fa innahu ya'ti yaumal qiyamah ala wajhi thalathah, kata Allah. Yang pertama, orang yang sudah keluar dari kuburnya tadi karena mereka meninggalkan sholat atau tidak sholat. Pertama, Allah beri dia azab yang sangat pedih. Yang kedua, Allah membenci mereka. Yang ketiga, Allah masukkan ke dalam neraka. Neraka yang Allah masukkan mereka neraka jahanam. Nerakanya jahanam. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, nerakanya jahanam. Orang yang melalaikan sholat, nerakanya sakar. Melalaikan sholat aja nih. Melalaikan sholat, nerakanya sakar. Meninggalkan sholat sengaja, nerakanya jahanam. Kemudian kata Nabi, mereka akan keluar dengan bentuk wajah 3. Yang tertulis di dahi mereka. Dan tertulis di badan mereka. Yang pertama, ya mudayyi'a haqqillah. Kata Allah, orang yang bangkit dari kuburnya, yang tidak pernah sholat atau meninggalkan sholat selama hidupnya, atau ketika semasa dia hidup, keluar dari kubur, tertulis di jidat mereka, ya mudayyi'a haqqillah. Wahai orang-orang yang meninggalkan hak-haknya Allah. Yang kedua, makhsusun bi ghadabillah, ya makhsusan bi ghadabillah, hei orang-orang yang khusus mendapatkan ancaman Allah dan azab Allah. Yang ketiga, udhi'at fid dunya haqqillah fa ayas yaumal min rahmatillah, hei manusia-manusia yang tidak bakal mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi sebagian ulama bilang, orang yang tidak melaksanakan sholat sampai dia wafat dan tidak bertobat kepada Allah, mereka akan kekal di dalam neraka. Mereka kekal di dalam neraka. Sama seperti orang-orang yang melakukan dosa syirik. Jadi tidak bisa diampuni, tidak bisa diberikan apapun. Nah, ini sudah 15 Pak. Ditambah pula lagi 15 ditambah 3. Wajah yang keluar daripada orang yang keluar dari kubur ketika mereka meninggalkan sholat, wajahnya tertulis dengan tulisan-tulisan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Idza kana yaumal qiyamah yu'ta birrajul fayuqifu baina yadayillahi azza wa jalla fayu'mar bihi ila an-nar fayuqalu ya rab limadza fayaqulu Allah ta'ala li ta'khiris salah an awqatiha wa halafaka biha kadhiban. Ternyata kata Ibnu Abbas, ini bukan persoalan orang yang sengaja meninggalkan sholat. Hanya saja kata Ibnu Abbas, orang seperti ini yang tadi disampaikan oleh Nabi tadi, yang 15 hukum tadi, li ta'khiris sholat, orang yang sengaja mengakhirkan sholat, bukan meninggalkan sholat. Berarti kalau mengakhirkan sholat saja seperti ini, bagaimana kalau sengaja meninggalkan sholat? Maka kata Ibnu Abbas, ini cuma 2. Kondisi seperti ini cuma untuk 2 golongan. Satu, orang yang bersumpah palsu. Yang kedua, orang yang takhir sholat, sengaja melalaikan sholat. Kemudian berkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yauman li ashabihi, Nabi sampaikan kepada para sahabat, Allahumma la tada' fina saqiyan wala mahrum. Ya Allah, jangan biarkan kami dalam kondisi saqiyan wal mahrum. Apa saqiyan? Orang-orang yang dalam kehausan dan orang-orang yang bernasib buruk. Kata para sahabat, kata Nabi, atadruna man as-saqiyal mahrum? Tahu kalian siapa orang-orang yang bernasib buruk itu, kata Nabi? Qalu huwa tarikus shalah. Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Kenapa Nabi katakan mereka itu termasuk orang yang bernasib buruk? Karena yang mendapatkan ancaman Allah tadi. Nah, Bapak Ibu, itu baru salat pribadi. Ada lagi persoalannya nanti salat jamaah. Orang yang sengaja meninggalkan sholat jamaah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Yauma yukshafu an saqi yud'au ila sujudi fala yastati'una khasi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Orang yang sholatnya tidak berjamaah khusus bagi laki-laki, itu orang itu terhina. Di hadapan Allah yang terhina. Kita lihat. Wa dzalika yaumal qiyamah yughasha yaghshahum dhillud nadamah wa qad kanu fid dunya yud'au ila sujud. Datang nih orang-orang, datang ke rumah dia mengajak, yuk kita sholat jamaah. Tapi dia tak sholat berjamaah. Kata Allah, dhillud nadamah, kehinaan yang dalam, penyesalan yang besar, kata Allah, bagi mereka. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kata Abu Hurairah,
Orang yang seperti ini yang sengaja meninggalkan salat berjamaah, kelak mereka berdiri sendiri dan tak berhak mendapatkan, tak berhak mendapatkan syafaat daripada sahabat-sahabatnya. Tak berhak dia dapat. Yang ketiga, kata Ka'ab, wa qala al-Ka'b al-ahbar wallahu ma nazal hadhihi al-ayat illa fil ladina takhtalifu an jamaah. Ayat ini kata mereka, orang-orang yang tidak salat berjamaah, mereka tidak akan mendapatkan kebaikan selain daripada kehinaan. Mereka semua itu sengaja meninggalkan salat berjamaah, khusus bagi laki-laki. Kemudian dikatakan oleh para ulama dalam kalimat yang lain, Allah melaknat orang-orang yang tidak salat berjamaah. Wah, ini berat juga nih. Jadi orang-orang yang salatnya di rumah bagaimana? Itu salatnya, kalau laki-laki salatnya di rumah namanya solehah. Wa yakunu i'tina'uhu bihuduri salatil isya wal fajr asyad. Dan ini maksud salatnya orang-orang munafik. Inna salatal jamaah tazidu ala salatil fardi bi 27. Orang yang salatnya berjamaah dapat kelebihan. Tapi kemudian kata para ulama, dijelaskan dalam kalimat sebelumnya, orang yang salatnya sendiri diancam oleh Allah, dicabut oleh Allah keberkahannya di rumah. Makanya ulama bilang saking sakralnya salat berjamaah ini bagi laki-laki, sampai Imam Syafi'i bilang salat berjamaah bagi laki-laki wajib. Salat berjamaah bagi laki-laki, kata mazhab Imam Syafi'i, wajib. Apalagi pengurus masjid. Kalau pengurus masjid dia mengurus masjid tak ke masjid, ini masalah ini, Pak. Nah, ini jangan pula dijadikan apa ya. Tapi penting. Tapi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan ini penyakit, ini penyakit. Ini jujur Bapak Ibu, ini penyakit. Pengurus masjid yang tidak ada uzur dan tidak sholat ke masjid berjamaah, itu sebenarnya masalah, Pak. Masalah. Masalah, Pak, serius. Kenapa saya katakan masalah? Oh, ini masalah, Pak. Kata para ulama, orang yang tidak sanggup mengurus masjid dan tak sanggup sholat di masjid, jangan jadi pengurus masjid. Ini atuk nih nama-nama nih. Iya betul. Iya betul, Masya Allah. Kemudian kata Nabi, nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, wa kana ba'du salaf yaqul ma fatat ahadan salatal jamaah illa bi dhanbin asabahu, wa qala Ibnu Umar, tidak ada seorang pemuda jika dia meninggalkan salat berjamaah kecuali Allah berikan dosa kepada mereka. Aznabah dhanban bi dhanbin asabahu, yang menimpa diri dia. Qala Ibnu Umar, kharaja Umar yawman ila ha'id lahu faraja wa qad sallat nas al-asr faqala Umar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fatatni salat al-asr fil jamaah, ushidukum anna ha'iti 'ala al-masakin sadaqatun liyakuna kafaratun lima sana'a. Bayangkan, kata Ibnu Umar, ketika aku ketinggalan sholat berjamaah sampai aku harus bayar kafarat, kata dia. Saking bayar kafarat itu maksudnya begini. Tahu dia sholat berjamaah, tapi dia tertinggal sholat, satu sholat saja dia tinggal sholat berjamaah. Pergi dia keluar rumah, dia cari orang-orang miskin, dia belikan makanan hanya untuk menembus sholat jamaah yang dia tinggalkan. Itu Ibnu Umar. Itu Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Bapaknya soleh, anaknya lebih soleh lagi, Ibnu Umar. Kalau kita, itu yang menjadi masalah tuh. Jadi kadang-kadang orang meremehkan. Nah, itu Bapak Ibu poin pertama. Sekarang saya kaji dalam lintas global, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salat berjamaah itu simbol kekuatan umat muslim. Salat berjamaah itu simbol kekuatan umat muslim. Kata orang Yahudi, kalau mau tahu lemahnya umat muslim, tengok salatnya. Kalau sholatnya tidak berjamaah atau softnya bolong-bolong, itu tandanya umat muslimnya sedang lemah. Coba sederhana, Pak, tolak ukur mereka sederhana kan? Ternyata bukan masalah itu. Mereka sudah tahu apa yang ada di dalam Al-Quran. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Lurus dan rapatkan shaf. Ini penguat, Bapak Ibu. Yang di dalam masjid saja berjamaah bisa bolong-bolong, bisa pecah belah, apalagi di luar masjid. Pasti tidak akan bersatu.
Jadi begitu pentingnya. La masjidu ussis ala taqwa. Kenapa Masjid Kuba itu dibangun? Untuk membangun persatuan umat muslim. La masjidu ussis ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul mutahhirin, kata Allah. Bayangkan, sampai ayat selanjutnya Allah bilang begini dalam ayat yang lain. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang bisa meramaikan masjid ini persoalan tadi tuh ya. Yang bisa meramaikan masjid ini, yang bisa mengurus masjid ini hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi tidak sembarangan Pak, persoalan masjid ini tidak sembarangan. Kata para ulama, Ka'batul, bukan Ka'bahnya sana, bukan Ka'bah, tempat pusat persatuan umat muslim itu masjid. Ulama bilang, Nabi bilang dalam riwayat yang lain, satu tempat keselamatan umat muslim di akhir zaman cuma satu, tidak ada yang lain, masjid. Artinya apa? Yang namanya berjamaah itu cuma dapat dalam masjid. Di luar masjid tidak ada Pak. Tapi mereka bersatu tuh, banyak yang tidak sholat, tapi mereka bersatu dalam dolalah, bersatu dalam kesesatan. Kalau di dalam masjid ini bersatu dalam kesesatan, apalagi keluar masjid. Makanya kalau ada, mohon maaf, orang berkelahi di dalam masjid, itu sudah tanda kiamat itu. Serius Bapak Ibu, sudah tanda kiamat. Nabi sampaikan. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, mereka di dalam masjid itu bukan bersatu, berpecah belah, mengangkat suara. La taqumu hatta taru wa tasma' siyaqul kalam fil masjid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan mendengar orang-orang berteriak di dalam masjid. Itu bukan teriaknya anak kecil, bukan. Orang berkelahi untuk berebut menjadi pengurus masjid. Nah, ini persoalan Bapak Ibu. Dan ini bukan sembarangan. Makanya Bapak Ibu, kenapa masjid itu juga sakral? Tempat orang untuk melihat softnya. Jadi kalau dalam masjid saja kita tidak patuh kepada imam, maka di luar kita bisa pastikan orang itu tidak akan patuh kepada pemimpin. Nah, tapi kalau di dalam masjid ini dia patuh kepada imamnya, maka dia bisa dipastikan dia juga patuh kepada pemimpinnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa sholat berjamaah itu penting? Karena setiap orang di antara mereka ini berhak memberikan syafaatnya Pak. Atau apa nih, Ustadz Ridwan kok nggak ada dalam surga ya? Nah, dia yang lapor kepada Allah, ya Allah, kami setiap subuh Ahad pekan ketiga ada kajian itu, tapi Ustadz Ridwannya nggak dapat dalam surga, kata dia. Aku bersaksi ya Allah, beliau orang baik. Kalau dia tahu saya baik, aku bersaksi dia orang baik. Datang Pak, kata Allah, Ridwan, kemana kau? Sini, masuk bareng jamaah masjid Musola Babus Salam. Begitu Pak, dicari itu Pak. Bang Bembeng, oh kok enggak ada Pak imam masjid kita, enggak ada nih. Tarik Pak. Pas mau ditarik, VIP. Nah, betul tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua nih Pak punya syafaat Pak, bisa memberikan syafaat. Makanya Bapak Ibu kata orang orientalis itu, kalau mau lihat kekuatan umat muslim, lihat dalam masjid. Kenapa ketika umat Islam dianggap teroris, itu pembunuhannya bukan di siang hari, bunuhnya ketika sholat subuh. Tahu Bapak Ibu alasannya? Karena ketika sholat subuh umat muslim keluar, itu orang muslim, umat muslim yang keluar sholat subuh dan ramai ke masjid, itu tandanya orang beriman. Karena sholatnya orang munafik itu tidak sholat subuh. Kata Nabi dalam hadisnya, asqalus salata 'alal munafiqin salatul isya wa subhi. Kata Nabi dalam hadisnya, orang munafik itu paling berat sholatnya cuma dua, sholat subuh sama sholat isya. Itu munafik. Munafik masuknya neraka jahanam. Lah kalau tidak sholat sama sekali, neraka apa lagi? Orang munafik saja tidak sholat subuh, tidak sholat isya, nerakanya jahanam. Kalau semua sholat tidak dilakukan, subuh tidak, asar tidak, zuhur tidak, maghrib tidak, isya tidak, itu mau neraka mana lagi Pak? Lah jahanam itu sudah bapaknya neraka. Kata para ulama, inna min babi min abwabil jahan, inna baban min abwabi an-nar. Pintu dari segala pintu neraka itu satu saja, jahanam. Masuk pintu neraka jahanam tuh, tergantung pada amal masing-masing setelah itu. Itu Pak poinnya Pak. Jadi salah satu di antara kunci ketua daripada neraka itu neraka jahanam. Jadi nerakanya ada ketuanya Pak. Ada berapa nama neraka itu? Ada 8. Surga ada 7. Surga Firdaus, Matwa, Khuldi, Naim, Adnin, Darussalam, Darul Jalal. Nah, kan lumayan tuh. Itu dari saya SD tuh Pak, saya hafal. Nah, kita lihat dalam hadis, dalam Al-Quran ternyata ada hadis-hadis tersebut juga ada.
Nah, kalau neraka juga ada 8, Pak. Neraka 8, surga 7, neraka 8. Termasuk salah satu neraka wir, neraka sakar, neraka jad, dan lain sebagainya macamnya. Termasuk salah satu yang bapak dari semua neraka ini Allah sebut dalam Al-Quran satu saja. Neraka jahanam. Neraka jahanam. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah sekarang pertanyaannya, masihkah kita mau meninggalkan sholat berjamaah? Nah ini maka kita perlu belajar dari jamaah tabligh. Mereka selalu ketok pintu orang untuk ngajak sholat berjamaah. Saya pernah ngajak orang sholat berjamaah Pak, tapi ditempelengnya. Semenjak itu tak mau saya lagi Pak. Itulah yang saya katakan, yang dikatakan oleh seorang ulama Indonesia dalam menuliskan buku, judul bukunya itu Nasihatul Mukminin. Nasihat bagi orang beriman Pak. Cuman satu Pak isi buku itu nasihatnya, tapi cukup lumayan pembahasannya. Poinnya cuma satu, fadilatul jihad alal mukminin. Keutamaan berjihad bagi orang-orang beriman. Satu diantaranya jihad mengajak orang ke masjid. Coba bayangkan Pak. Kita kan ngajak orang, yo si Anu, oh siap fulan, ayo kita ke masjid. Dah gitu aja. Kalau jemaah tabligh tidak Pak, diketoknya Pak tempat bar itu Pak. Tok, yuk ke masjid, ditempeleng. Besok makin datang dia. Semakin ditempeleng semakin datang dia Pak. Awak sekali tempeleng tuh mau ngajak kelahi habis itu. Tapi dia tidak. Itulah kesabaran tadi. Sampai 10 kali kena pukul. Ini kondisinya, kasusnya pada paman saya sendiri soalnya. Saya keponakannya aja tak mampu meruqyah, dia sudah diruqyah, sudah ke masjid pun tidak. Datang jemaah tabligh tuh, datang pertama ditempelengnya, datang kedua ditumbuknya, datang ketiga ditendangnya. Pokoknya setiap datang kena tendang, kena pukul. Datang yang ke-10, apa kata paman saya? Bosan saya mukul kalian dah. Sekali ini saya ikut. Tapi setelah saya ikut jangankan datang ke rumah saya lagi. Siap. Orang jemaah tabligh nih, sekali dia datang Pak tak mau balik lagi. Jarak seminggu dia sudah melakukan tersebut. Apa kata dia? Bismillah saya keluar 40 hari gitu. Pergi dia ke Jogja. Balik dan sampai sekarang. Bertobat dia. Kalau tidak keluar masuk penjara aja kerjanya Pak. Keluar masuk penjara aja kerjaannya. Itu paman adik dari ibu saya itu. Saya bilang, kami saja. Saya yang meruqyah dia di rumahnya pun tak mempan. Lebih kuat pula izin dia daripada jenawat, lebih hebat. Saya bilang ini dosa saya terlalu banyak atau memang jinnya terlalu berat. Atau memang dosa. Tapi begitulah Pak. Jadi jihad Pak. Nah, sekarang kenapa orang jarang mengajak? Itu karena prihatin kita terhadap sesama manusia sudah berkurang. Perhatian kita terhadap sesama muslim sudah berkurang sedikit demi sedikit. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini ujian bagi kita. Jadi ujian kita hari ini yang terberat itu adalah apatisme dan pragmatisme. Jadi apa itu apatis? Apa itu pragmatis? Jadi kita ini tidak lagi berpikir urusan ustadz, urusan ibadah itu kan urusan masing-masing. Nah inilah penyakit kita hari ini Bapak Ibu, penyakit terbesar. Inilah penyakit kita yang terbesar hari ini, penyakit apatis namanya dan pragmatis. Urusan kita masing-masing, ibadahku, mau dia pemabuk, mau dia tak sholat, yang penting aku sholat. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam Islam tidak begitu. Ibu sholat 5 waktu. Tapi ada tetangga yang tak pernah ibu ingatkan untuk sholat. Mohon maaf, pintu surga untuk kita masih tertutup. Masih tertutup. Sampai kita memberikan peringatan kepada saudara kita Pak. Karena memperingati pelaku kemaksiatan itu hukumnya wajib. Wajib. Nah, kalau sempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang, 12 orang, 13, 14 orang. Mengajak minimal 1 orang saja ke masjid, jadi berapa? 28 orang. 28 orang ngajak lagi 1. Sudah berapa kali 2? Kan lumayan Bapak Ibu. Nah ini kalau kita mau. Tapi berat Ustaz, ya kalau ringan pasti semua bisa melakukan. Karena berat itu tak ada yang mau melakukan. Ini bayangkan, kita tidak masuk ke tempat barbar itu Pak. Kita tidak masuk ke tempat orang main main biliar, kita tak masuk tempat orang main batu domino. Kita cuma mengajak orang-orang yang merdeka saja, orang-orang yang baik, itu pun sulit. Apalagi kita mengajak orang-orang yang memang jauh daripada agama. Itulah yang disebut dengan jihad yang hilang di akhir zaman. Jihad melawan penyakit yang tadi saya sampaikan, apatis dan pragmatis. Ini persoalan sholat. Kalau dikaji lagi ini belum selesai, tapi sudahlah. Sholat tak selesai Pak. Nah, kita amalkan bersama. Saya berbicara begini bukan berarti saya betul Bapak Ibu.
Bisa jadi saya salah. Satu ketika kalau saya salah jangan dicela. Ustadz kan kemarin bilang begitu. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal ingatkan biar saya kemudian mengikuti. Mungkin tidak orang seperti kami ini kemudian keluar daripada jalurnya, Pak? Mungkin apa tidak? Itu tergantung Allah, Pak. Sangat mungkin. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, saya selalu memilih untuk tetap bersama. Kenapa begitu, Pak? Bu, tolong ingatkan saya. Mungkin saya salah. Kalau saya salah harus diingatkan, Pak. Kalau saya salah Bapak Ibu tak berani mengingatkan, wah itu dosa tanggung Bapak Ibu. Saya pun berdosa karena salah kan. Tapi kalau saling mengingatkan, dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Misal Bapak Ibu lihat saya tengah jalan, orang sudah azan atau saya tak sholat ke masjid atau ada uzur tanpa uzur yang syar'i misalkan, saya tak sholat di masjid tapi tanpa uzur, dengan uzur tidak ada uzur syar'inya sama sekali. Bapak Ibu ingatkan. Kalau perlu ingatkan agak keras sedikit. Ustaz, jangan jadi orang munafik ya. Kan lumayan. Kan tuh gak pedas sedikit tuh. Kalau begitu ngingatnya kan lumayan dalam tuh. Mendoakan boleh. Kalau karena jauh Ustaz kami doakan aja lah. Doakan yang baik-baik. Jangan doakan yang buruk. Baik Bapak Ibu ada pertanyaan? Enggak ada. Tenang Bapak Ibu, enggak ada makan pagi. Iya kan Pak? Insyaallah. Karena kan Pak kita masih puasa hari ini hari Ahad insyaallah mudah-mudahan. Enggak ada yang ke CFD kan? Car Free Day enggak ada kan? Car Free Day cuma cuci mata aja. Nambah dosa. Boleh Bapak. Pengalaman saya waktu saya di daerah Jogwari, Pangkiri di sana jauh. Ada orang malam itu meninggal disebabkan dia narkoba nabrak pagar jembatan. Anak muda wafat. Hari hujan malam itu terus. Artinya kubur digali pun agak berair. Jadi kami waktu itu ada 10 orang, satu kawan ingin simpati lah, menunjukkan simpatinya. Dia turun ke dalam kubur itu ketika jenazah akan dikuburkan. Begitu dia turun, injak tanah yang becek itu langsung panas. Mukanya pucat. Ini saya cerita dalam masjid ini. Kami tidak enak lah, dia mundur gitu kan. Tiba-tiba. Berarti kita tanya, dia pun cerita. Panas. Macam saya minjak untuk rokok, tidak sanggup minjak. Terlompat langsung. Nah, ini kisah nyata yang saya alami, saya saksikan. Masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu cerita nyata. Ada satu ketika di Jawa Timur itu Bapak Ibu, di Jawa Timur itu, ini ceritanya tidak main-main. Karena memang cerita nyata juga. Jadi suatu ketika mayat itu mau dimasukkan ke dalam kubur itu ada ular. Tak bisa diusir, tak mau dia pergi. Ular itu besar. Kalau ular piton lah kalau bahasa orang-orang sekarang ini kan. Tapi kita tidak tahu itu piton atau bukan. Tapi besar Bapak Ibu, besar. Jadi ular itu menunggu jenazah itu masuk. Ular itu menunggu jenazah itu masuk. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Jadi seperti cerita-cerita seperti ini sebenarnya. Ini adalah cerita pengalaman-pengalaman. Yang ini bisa harus kita jadikan motivasi. Tapi Ustaz dalam hadis Nabi tak ada. Tidak semua pengalaman itu kadang-kadang kita harus memang kadang-kadang tidak bisa kita langsung, oh ini karena dia meninggalkan salat, belum tentu. Tapi kalau dari pernyataan apa yang tadi kita baca kan kita sudah tahu. Meskipun kita tidak beralasan dengan itu gitu. Kita tak beralasan. Tapi faktanya begitu gitu. Tidak berhujah. Seperti mohon maaf ya Bu, kuburan penuh dengan api. Ada Pak, ada. Kuburan yang sempit ada. Ada kuburan yang tidak mau menerima sama sekali jenazah. Ada. Dan cerita ini bukan cerita main-main Pak. Jadi, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kadang-kadang kita perlu mengambil pelajaran dan hikmah dari cerita-cerita seperti ini. Ustadz itu kan cerita dongeng belaka, bukan dongeng Pak, bukan dongeng. Karena fakta Pak, makanya kita berani cerita. Kalau enggak fakta kita ngapain cerita? Karena ini berkaitan tentang keyakinan. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi bilang, kemuliaan seseorang itu terletak pada orang-orang yang menjaga sholatnya Pak. Kemuliaan seseorang itu terletak pada orang-orang yang menjaga sholatnya. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, kalau ada bahasa begini, mending mana? Mending tidak sholat, puasa,
Mending tidak sholat tapi baik atau sholat tapi tak baik? Mending mana? Saya sepakat dengan Pak Adi, ini pertanyaan yang jawaban yang terakhir. Karena memang begitu. Tapi kalau tidak ada pilihan yang lain Bapak Ibu, maka ada bahasa begini. Tidak apa, dia memang bejat Ustaz, tapi dia masih sholat. Tidak apa-apa. Karena satu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi. Apa kata sahabat kepada Nabi? Ya Rasulullah, si Anu itu sholat dia, tapi masih mabuk dia. Apa kata Nabi? Kelak sholatnya merubah. Itu perkataan Nabi ya. Di zaman Nabi, dan Nabi masih hidup. 2 hari kemudian datang pemuda itu lagi. Sahabat tadi datang lagi. Ya Allah, si Anu itu sudah berhenti. Bukankah aku sudah katakan kepadamu kelak sholatnya akan merubah ibadah dia, akan merubah perbuatan buruknya. Betul Pak? Dan itu banyak. Ini saya cerita tapi Bapak. Ini ceritanya sahih dalam riwayat para ulama. Seorang pemuda suka dengan istri orang. Jadi seorang pemuda yang selalu berada di sekitar rumah perempuan tersebut. Ini istri orang. Satu ketika suaminya ini keluar pergi berdagang keluar. Jadi orang Arab itu kalau keluar itu sampai 2 bulan 3 bulan. Rihlatas syita'i was saif itu. Datang laki-laki ini tadi. Datang ke rumah mengganggu perempuan ini tadi. Untuk melihat perempuan itu saja. Satu ketika sudah capek perempuan ini, datang laki-laki tersebut, dibukakan sama perempuan pintu tadi. Aku akan menikah denganmu tapi dengan satu syarat. Satu aja persyaratannya. Apa itu syaratnya? Kau jangan pernah tinggal sholat 5 waktu selama 40 hari. Jangan pernah tinggal di masjid. Karena laki-laki berjamaah. Setelah itu aku akan menikah denganmu. Aku akan penuhi janjiku. 40 hari setelahnya Bapak Ibu datang laki-laki tadi. Datang laki-laki tadi. Kemudian perempuan tadi, apakah engkau sudah siap untuk menikah denganku? Apa jawaban laki-laki? Tidak. Enggak, kata dia. Aku enggak lagi butuh kepada dirimu. Coba bayangkan Pak. Sholat Pak. Banyak yang begitu, bahaya Pak. Jadi sholat mampu merubah segalanya. Kalau Allah kata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu pasti. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma thabbit qulubana bil iman wa tahhir qulubana bih. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan tabur. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم اجعل تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.